perkenalkan, saya Tasya Abdurrahim 20 dari Prodi Studi Fisika. Di sini saya akan presentasikan laporan akhir saya yang saya ambil yaitu 2018 Fisika dengan dosen mengaku Dr. Muhammad SSI MSI. Baik, kita lanjut langsung ke hasil dan pembahasannya. Untuk hasil dan pembahasannya sendiri, awal-awalnya kita lakukan pertama, sebelum sebelum ke ini ya, sebelum ke lakukan uji cobanya itu kita studi literatur dari beberapa dari 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 macam-macam buku-buku yang tentang sensornya yang lain-lain, lalu dicek kita studi literatur juga bukan dari hanya buku fisik tapi kita cek-cek juga dari website-website sensornya tersebut, dan juga melihat dari wiring yang diberikan oleh pembimbing, apa saja kabel-kabel yang terhubung dan apa-apa saja yang harus digunakan. Nah, dari minggu pertama tuh kita tuh eh, dari awal-awal pertama tuh sebelum kita studi literatur tuh kita mengambil alat-alatnya dulu dari apa dari tempat kerjasamanya tuh kayak semacam bengkel gitu. Nah, setelah setelah pengambilan selesai, kita tidak langsung untuk perbaikannya tapi kita yang saya jabarkan tadi kita baca-baca dulu soal studi literaturnya, baca-baca dulu soal sensor-sensornya, alat-alatnya seperti apa, ada apa saja. Nah, setelah baca-bacanya juga, jadi kita tuh nggak cuma kayak lihat-lihat sekilas, tapi benar-benar cari-cari juga ini sensornya kerjanya bagaimana atau bagaimana. Nah, lalu sebelum kita memperbaiki kabel-kabelnya itu, kita uji coba dulu ke loggernya. Apakah sebenarnya seperti explore dulu alatnya ini loggernya. Kita explore dulu ini gunanya apa. Jadi kita explore juga di displaynya tuh ada displaynya namanya MT4G. Di display MT4G ini tuh ada beberapa settingan di bagian modenya. Jadi pas kita chat modenya sendiri, apa dia bakal keluar kayak misalkan kayak standar, terus skala, ada pun di frekuensi. Nah, jadi itu sebelum itu kita ya explore explore dulu alatnya. Nah, setelah alatnya kita explore, kita lanjutkan di bagian soldering, menyolder kabel-kabelnya. Nah, jadi yang pertama tuh kita ngebuka satu persatu GX16-nya. Nah, GX16-nya tuh dibuka, audio pakai obeng, dibuka terus dilihat eh, kabel-kabel mana yang terhubung tapi tidak sesuai dengan datasheet. Setelah itu kita sambungkan. Nah, setelah menyambungkannya tuh kita tes juga langsung pakai multitester. Nah, kenapa dites dulu? Karena kita tidak tahu ini benar terhubung atau tidak, ataupun hanya kayak semacam dia tuh sebenarnya kayak nempel, tapi sebenarnya tidak ada arus, tidak terhubung, kabelnya tidak benar gitu. Nah, jadi kita tes satu-satu. Nah, setelah kita tes satu-satu, kabel-kabelnya tuh eh, dari di ujung kabelnya tuh kita pasang spoon. Nah, spoonnya tuh spoon warna kuning. Adapun yang seperti kayak garpu, garpu dua, kayak kayak spatula atau kayak garpu lah itu. Garpu dua biji, kayak garpu dua. Nah, kita tuh satu satu persatu dari satu sensornya tuh bisa mungkin 3 sampai 4 kabel kita masukin satu-satu, kita masukkan terminal blok. Setelah itu terminal bloknya selesai, kita masukkan dengan sensor. Nah,
setelah sensornya sendiri sudah diyakinkan ini udah benar, nah kita lanjut lagi ke sensor yang pertama tuh yang kita coba tuh sensor elevasi. Nah, yang kedua sensor pressure karena sensor pressure dari elevasi terlebih lah untuk dibenarkan. Lalu yang di sensor yang ketiga itu sensor torsi. Nah, sensor torsinya ini sendiri tuh dihubungkan dengan sensornya tuh nggak bisa masuk 24 volt, jadi dihubungkan sama apa seperti step down atau ya seperti kayaknya step down jadinya tuh nurunin arusnya dan saya responnya juga, jadi arus yang masuk ke sensornya tuh nggak terlalu tinggi juga ataupun ya itu sebenarnya cuma buat apa kalibrasi. Nah, setelah itu setelah kita wiringnya sudah terbilang benar, kita melakukan percobaan. Nah, percobaannya sendiri yang kita lakukan itu ada beberapa buat sensornya sendiri. Nah, yang pertama itu ada sensor elevasi yang warna biru ini. Nah, ada dua. Jadi sensor elevasinya tuh sebenarnya tuh sensornya tuh sensor ultrasonik juga. Jadi mantulin gelombang terus dia balik lagi. Nah, kita tuh yang pertama setelah melakukan percobaan tuh setelah melakukan wiringnya tuh kita setting di bagian display sini. Nah, di sini tuh ada A, B, C. Kayak misalkan ini tombol buat in, out, dan ini buat next-nya. Nah, ini tuh kita ngecek satu-satu display di displaynya tuh atau ya kita explore dulu sensornya ini apa nih, caranya bagaimana. Nah, kita cek satu-satu. Nah, sesuai keinginan pembimbing yang ini tuh sebenarnya tuh awal settingan itu sentimeter, jadi diubah ke meter. Nah, terus saat melakukan percobaan datanya itu tidak muncul. Nah, kalau setelah dilihat di studio Terato lagi, ternyata dia tuh benar-benar harus di tengah-tengah tempat tertutup. Jadinya tuh sensornya tuh tidak bisa dapat sinyalnya, gelombangnya tuh. Jadi benar-benar kayak gitu tengah-tengah, nggak boleh di pinggir atau ini. Nah, itu coba di percobaan itu pakai ember yang diisi air. Jadi benar-benar di tengah-tengah harus ditahan karena emang kurangnya alat buat uji cobanya, jadi sesadanya. Nah, tapi itu tidak muncul-muncul. Nah, setelah dicek lagi kita setelah dicek lagi dilakukan setting setting ulang lagi di mana buat customnya juga diubah dari water jadi custom. Nah, di situ tuh sensornya tuh ada buat cek udara sama air. Nah, ya, yang kedua, nah itu tuh pas udah di set dia udah normal. Nah, yang kedua yaitu sensor pressure. Nah, ini yang warna biru, warna apa abu 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 gitu lah. Nah, di sensornya sendiri itu tidak ada settingan lagi. Jadi emang benar-benar pure, dia tuh hanya dimasukkan ke kabel, ada yang outlet, ada yang out plus sama PCC aja. Jadi nggak tiga. Nah, setelah dicek karena mungkin emang sensornya buat 1000 megapascal, jadi pas di itu diceknya tuh dengan ya di bagian sini nih ditiup, di ya seperti ditiup kenceng. Apakah lihat awal-awalnya mungkin dia agak-agak sedikit naik sedikit tetapi drop lagi. Nah, eh, ada yang kebingungan itu mungkin ada kabel yang seperti atau kesalahan di mana di data loggernya. Jadi sensor ini tuh tidak terbaca. Jadi tulisan di display MT4 ya itu cuman high H, 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 kayak semacam kayak voltasenya melebihi yang dibutuhkan oleh displaynya untuk melihat membacanya. Nah, di situ kami melakukan eh, saya sendiri melakukan cek-cek kepada sensornya apakah sensornya mengalami kerusakan ataupun data loggernya yang ternyata mengalami kerusakan. Nah, setelah itu karena butuh jadi tidak apa
tidak dilanjutkan, tapi untuk pertama kali tadi percobaan sudah aman. Jadi kami anggap aja ini sensornya aman. Itu mungkin ada kesalahan di data loggernya. Nah, yang kedua sendiri ini ada sensor torsi. Nah, untuk awal-awal sendiri sensor torsinya tuh ada agak sedikit eh, bingung karena kabelnya mungkin agak sedikit eh, terhubungnya tuh jadi agak-agak memusingkan juga. Jadi awal-awal pas dicek di, dan dilihat tidak di display developernya tidak sesuai nama yang di mau. Jadi kayak misalkan di sini kita uji coba buat torsinya nggak muncul. Nah setelah lihat ternyata kabelnya tuh buat mengirimkan datanya itu ternyata tidak ada. Akhirnya disambungkan lagi. Nah kabel groundnya ada dua, jadi groundnya itu yang dipakainya yang tadinya cuma awalnya cuma satu. Nah setelah cek data berhasil, dia tuh nyambung sesuai dengan yang ada di torsinya sensornya. Nah yang pertama-tama eh, awal-awal kita ngecek RPM-nya dulu apakah normal atau tidak. Nah displaynya tuh MP5Y, kita putar-putar torsinya, kita putar-putar, kita lihat RPM-nya berjalan atau tidak. Setelah dicek ternyata RPM-nya berjalan, jadi sudah dia yakini ini oke, sudah normal. Lalu untuk ngecek torsinya sendiri kita memakai alat bantuan seperti tang atau penjepit gitu yang berwarna besi. Jadi kita yang satu di depan, yang ini putarannya kan ini sama. Nah, yang satu depan, tapi dia tuh berlawanan arah. Jadi yang satu ditahan di sini, yang satu tarik sini buat ngecek torsinya. Nah, tekanannya lebih tinggi. Nah, tapi RPM-nya masih nol. Nah, setelah dicek ternyata normal juga torsinya, ya sudah kita lanjut ke RPM-nya, sensor RPM-nya sendiri. Jadi buat bandingin perbedaannya kena berapa gitu. Jadi sensor RPM-nya sendiri dimasukin ke dikatain sama si sensor torsinya. Nah itu putarnya tuh ditambahin logam yang warna hitam. Logam jadi tempel di bagian sini nih. Ini kan ketutupan nih, tempel bagian sini. Terus kita putar juga. Nah si sensor RPM ini tuh bakal ngedeteksi putarannya tuh dengan cara dia bakal nyalain ada lampu warna merah di situ, dia bakal nyala. Nah, setiap diputar tuh dia bakal nyala, tapi emang karena kekurangan bahan buat dia tetap stabil, jadi agak-agak sedikit perbedaan gitu di bagian RPM dan torsinya, di bagian RPM yang ada di torsi dan RPM di sensornya secara langsung. Nah, untuk sensor flow meternya sendiri ini agak sedikit berbeda karena dia kabelnya tuh masuk eh, apa voltase yang masuknya tuh pisah, jadi nggak masuk bareng sama dari data loggernya. Eh, jadi yang masuk ke sini itu cuma kabel 4 plus dan sama ground. Nah pas ngecek tapi masih seperti agak-agak sedikit error, jadi kurang di apa. Jadi segitu saja buat uji sambungannya dan sensornya. Nah ini sendiri saya ditugaskan untuk buat dari data yang sudah diambil dari pengujian turbin dan sensornya tuh kan jadiin grafik seperti ini. Nah ini grafiknya dapat dari AutoCAD. Nah AutoCAD-nya sendiri itu kan ini sebenarnya awal-awalnya tuh ada noise. Jadi ya jadi ya terbilangnya kita kayak desain dan ngabungin grafiknya. Jadi kita apa benar-benar bersihin bagian backgroundnya jadi full nggak ada, dan kita gabungin aja nih gambar grafik air masuk, suhu, dan segmennya. Nah, ini cuman tiga aja sih, jadi ada tiga gambar. Cuman ini saya munculkan di satu. Eh, ini ini dua gambar terpisah sebenarnya awalnya. Ini apa segitiga sama ini itu berbeda aslinya. Nah, eh, ini ngelanjutin dari data logger. Jadi
kita tuh melakukan uji coba bagian voltase DC, voltase AC, ampere AC, dan ampere DC. Nah, yang pertama tuh kita uji coba voltase AC-nya. Nah, voltase AC-nya tuh kita uji coba dengan papan, ini papannya. Nah, ini masuk ke CT nih, ini CT, ini kayak gelombang magnet sini tuh. Nah, setelah masuk CT dari kabel fasanya itu dari stop kontak kita sambungkan kabel konektor dua tuh VCC dan ground tuh di bagian atas CT-nya. Nah, kita sambungkan dengan apa? Dengan data logger. Nah, kita cek yang pertama tuh kita cek di bagian berapa sih voltasenya tuh berapa voltasenya dengan ya ampere AC gitulah. Jadi kita ngelihat VCC-nya VC apa VAC VAC-nya normal apa enggak atau sesuai atau enggak. Ternyata sesuai. Nah, berarti aman. Lalu kita coba ke ampere AC. Nah, ampere AC sendiri tuh kita cobanya tuh bandingnya tuh dengan tang meter. Nah, kita lihat buat naikin arus apa buat naikin beban arus dari AC ini tuh kita pakai eh, pemanas air, pemanas air. Nah, pemanas airnya tuh kita nyalakan. Nah, itu di bakal naik tuh bagian sini tuh. Display itu bakal naik. Nah, tapi ini untuk meter ini tuh mungkin sudah agak-agak rusak gitu. Jadi perbedaannya agak sedikit melenceng lumayan 0,05. Nah, setelah itu kita lakukan uji coba voltase DC. Nah, voltase DC-nya sendiri tuh kita uji cobanya tuh dari apa? Dari kita jadi buat kayak kepala kontak dulu, masukin kabel serabut buat fasa dan netral. Nah, setelah itu kita masukkan ke stop kontak AC, kita sambungkan dengan PSU. Nah, ini PSU itu buat konverternya. Jadi tidak bisa langsung untuk ngecek VCC karena VDC karena ini arus bukan arus bolak-balik. Jadi masukin ke PSU, pakai kabel apa kabel capit buaya kita sambungkan dengan GX16-nya yang data logger lalu setelah cek apakah sesuai atau tidak menggunakan multimeter multitester. Nah, sesuai. Nah, setelah itu kita lanjut menggunakan lanjut percobaan buat ampere DC. Nah, untuk percobaan ampere DC-nya tuh kita membandingnya dengan ini. Ini sebenarnya resistor beberapa model, saya lupa modelnya. Jadi itu kita tang meter juga sama dimasukin ke sini. Jadi buat ke bagian arusnya tuh yang arus. Jadi yang pertama kita tuh coba dulu nyalain satu-satu. Nah, akan tetapi bagian sininya mungkin ada ya, bagian sini tuh ada kabel-kabelnya mungkin beberapa tidak nyambung. Jadi cuma hanya sekitar 5 di sini cuma sekitar satu doang yang nyala. Nah, setelah dicek ternyata apa perbedaannya eh, agak-agak sedikit tidak terlalu jauh menggunakan tang meter yang mungkin tang meter yang sedikit lebih normal dan tidak ada kerusakan. Nah, kita lanjut. Nah, untuk lanjutannya tuh kita lanjut ke IoT-nya. Nah, ini IoT yang saya buat sendiri. Jadi menggunakan ESP32 lalu digabungkan dengan Max 485. Ini tuh karena datanya display dari MT4Y, MT3Y, MT4Y. Nah, setelah percobaan kita masukkan WiFi, terus lalu datasheet, tapi setelah di percobaan agak sedikit gagal. Nah, jadi datanya tuh masuk terus tiba-tiba ya tidak sesuai langsung nol, terus barang mati. Nah, setelah itu eh, karena pembimbingnya juga tidak mau sesuai tidak mau seperti ini, eh, jadi kita rombak lagi dengan mau menambahkan mirror. Jadi dari sini tuh mau dibuat mirror konektor. Nah, ini gateway-nya. Nah, yang dibutuhin dari gateway-nya sendiri ini masih dicari-cari, masih dibeli karena belum fix yang mana apa belum fix bahan-bahannya buat dibeli. Nah, yang pertama itu yaitu panel box-nya karena ini mau ditempel dengan data loggernya, lalu
modulnya yaitu WiFi atau WiFi dan 4G SIM card. Jadi 4G SIM card-nya tuh eh, jadi buatnya ini buat ngirimin datanya ke sheet online-nya HTTPS. Nah, platformnya itu ya ya sebenarnya seperti spesifikasi ya buat kayak komputer kecil gitu buat IoT. Nah, terus di sini ada RS485. Nah, ini karena di sini juga RS485 komnya. Nah, ini 485, ini 232. Jadi butuhin. Lalu dua USB panel. Buat ini sendiri tuh hanya buat ini sendiri tuh masih dalam apa ya? Masih dalam pengerjaan. Jadi belum benar-benar beres. Jadi benar-benar dirombak ulang lagi. Nah, ini masih dicari juga modul-modulnya karena kesulitan dicari di marketplace-nya juga agak-agak tidak menemukannya gitu. Jadi masih lanjut. Nah, ini referensi sumber penelitiannya. Baik, terima kasih.